Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, Jumat 25 Oktober 2024 berjudul Kerugian yang Menguntungkan. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 15. Filipi 3 ayat 1 sampai 15. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa-Ku yang baik, besar setiamu dalam hidup kami. Kami datang bersyukur memuji kebesaran-Mu, Bapa. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi benih firman-Mu hari ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap menerima kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita membaca Filipi 3 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepada kamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Sahabat WB terkasih, setelah kita membaca Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 15 tadi, temukanlah kebenaran apa yang Roh Kudus mau bukakan untuk kita hari ini. Mengapa semua pencapaian dan prestasi kita justru jadi hal yang tidak berarti dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan? Apakah yang dimaksud dengan kebenaran karena iman? Sahabat WB, segudang prestasi dan pencapaian yang dimiliki oleh Paulus menjadi hal yang dianggapnya sebagai kerugian dan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya. Mengapa Paulus bisa punya pemikiran dan cara pandang tentang hidupnya seperti ini? Tentunya bukan karena pertobatannya yang spektakuler, tetapi lebih kepada kedalaman pemahamannya tentang hidup baru yang dia terima lewat penebusan dan salib Kristus. Paulus hidup di zaman Yesus hidup. Dalam pendidikan Gamaliel, semua aturan dan prestasi seorang Yahudi yang saleh terpenuhi di dalam hidup Paulus. Tetapi semuanya itu dianggap sebagai kerugian karena semua itu tidaklah menyelamatkan. Sahabat WB terkasih, Paulus yakin betul bahwa anugerah keselamatan yang dia terima semata-mata adalah kasih kemurahan Allah atas hidupnya. Semakin kita menyadari siapa kita di luar Tuhan, semakin kita menghargai anugerah keselamatannya atas kita. Sahabat WB, mari kita renungkan secara pribadi. Apa yang menjadi kebanggaanmu saat ini? Apakah semua itu masih berpusatkan Kristus? Jika tidak, ambillah waktu teduh dan berdialoglah secara pribadi dengan Tuhan. Pastikan engkau tidak beralih dari fokus hidupmu, yaitu Kristus. Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat senantiasa menyadari bahwa tanpa Engkau dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Keberadaan kami yang sesungguhnya di dalam Engkau adalah sebuah anugerah keselamatan yang kekal bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semakin kita menyadari siapa kita di luar Tuhan, semakin kita menghargai anugerah keselamatannya atas kita.